Ya.
Nih, yang kuning dulu silang air putih.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat sedikit, banyak ternyata telatnya. Oke, kalau sudah melihat dan terdengar suara saya, silakan tulis ketik yes ya. Silakan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai teman-teman. Malam ini kita masuk ke materi dulu. Materinya adalah kompetensi sosiokultural. Dan kemudian kita akan melanjutkan nanti ke soal. Ya, dan soalnya itu nanti dikerjakan dulu atau nanti langsung kita gampang lah ya. Yang penting nanti kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dengan harapan bahwa kompetensi sosiokultural itu harus dapat di atas 80%. Soalnya itu ada 20 soal, berarti Anda minimal harus lebih dari 16. Lebih dari 16. Benar, bukan 16 dapat soal ya. Tapi 16 dapat poin 5. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba membedahnya malam ini. Seperti biasa, materinya nanti akan dikirim setelah selesai belajar, kemudian videonya akan diberikan setelah selesai. Saya edit dulu ya. Kita mulai. Nah, ada empat yang merupakan subkompetensi dari sosiokultural. Yang pertama adalah kepekaan terhadap budaya, ya, kepekaan terhadap budaya. Oke, sorry. Yang pertama adalah kepekaan terhadap budaya. Jadi saya sudah mengatakan ada 4 subkompetensi dari sosiokultural. Yang pertama adalah kepekaan terhadap budaya. Apa yang dimaksud dengan kepekaan terhadap budaya? Yaitu kemampuan mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, masyarakat. Yang pertama itu ya, bahwa harus memahami perbedaan dan menerima. Kemudian yang kedua, terbuka ingin belajar tentang perbedaan kemajumukan masyarakat. Yang ketiga, bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Keempat, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Yang kelima, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Kelima, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan.
latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Jadi intinya subdomain atau subkompetensi dari kompetensi sosial kultural yang pertama adalah bagaimana kita memahami bahwa masyarakat itu berbeda, tidak mudah emosi, mampu menerima siapapun, mampu menghargai siapapun. Itu yang pertama, poinnya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan hubungan sosial itu terdiri dari Anda harus bisa menjadi wakil pemerintah. Tentunya untuk apa? Untuk membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat. Sehingga terjadi kelekatan yang kuat antara ASN dan pemangku kepentingan. Dan yang kedua, mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar budaya, latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi untuk membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, kepercayaan, agama, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik yang berdampak secara nasional. Jadi yang nomor kedua adalah bagaimana Anda dituntut mampu menjadi tangan kanan pemerintah, mampu menjadi gambaran pemerintah, mampu menjadi tangan ya, menjadi perwakilan pemerintah. Itu yang paling pentingnya. Itu bagian kemampuan berhubung sosial. Jadi Anda bisa berhubungan dengan siapapun, dengan latar belakang yang sangat berbeda untuk kepentingan organisasi yang Anda atau unit organisasi yang tempat Anda bekerja. Dan di sini akan tercipta hubungan antara masyarakat dengan Anda sebagai bagian dari pemerintah dan dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Yang dimaksud dengan kepekaan terhadap konflik adalah mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Jadi ini harus ada peran aktif dari Anda supaya Anda bisa mendorong toleransi dan keterbukaan. Yang kedua, melakukan pemetaan sosial sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Kemudian mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman yang ada. Yang keempat, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Jadi ada menyelesaikan konflik, ada dampaknya atau potensinya. Jadi pada saat pencegahan, Anda harus aktif. Pada saat ada konflik, juga setelah konflik itu. Itu bagian yang harus Anda kerjakan di kepekaan terhadap konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah empati. Empati adalah subdomainnya? Menginisiasi dan mempresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Mampu membuat program yang mengakomodir perbedaan latar belakang. Itu tadi, ya, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, dan preferensi politik. Itu adalah 4 yang menjadi subdomain atau subkompetensi dari sosiokultural. Bagaimana sekarang tip dan triknya? Tip dan triknya nih,
Ini sekaligus soal slide terakhir ini, saya nggak lama-lama. Isi semua, karena kalau diisi itu Anda dapat nilainya adalah benar itu 5, paling rendah nilainya 1, tidak menjawab 0. Artinya isi semua. Walaupun tidak benar, tapi Anda minimal mendapatkan 1. 1 itu sangat menentukan, teman-teman. Dan hari ini baru saja saya mendapat atau membaca di online bahwa formasi itu ada 1 juta, tetapi ternyata hanya 500.000. Gimana ceritanya? Setengahnya. Jadi kemungkinan banyak yang gagalnya dibanding yang masuknya. Sementara nanti honorer itu dibagi dua 80% honorer. Apakah honorer itu dengan yang swasta? Kita belum ada aturannya. Tapi yang pasti fresh graduate itu 20%. Jadi semakin ketat persaingannya. Jadi kalau Anda nggak paham cara mengisi jawaban, Anda akan kalah dengan orang-orang yang pintar. Ada coach orang yang pintar? Ada. Ya, ada yang orang yang bisa ngalahin orang yang mendapatkan afirmasi itu ada. Karena pintar. Ya, ada gitu ya. Kemudian apa yang harus Anda jawab? Saya memberikan 2 pilih jawaban ekstrim. Pilih jawaban ekstrim itu tidak ada di tengah-tengah. Jawaban Anda hanya sangat setuju dan sangat tidak setuju. Sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kapan kita melakukan atau menjawab sangat setuju? Jika pernyataan positif. Dinamakan positif bagaimana, Coach? Dinamakan positif adalah sesuai dengan aturan negara, sesuai dengan perundang-undangan, baik untuk negara kita, membawa kebaikan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu yang positif. Kemudian yang negatif bagaimana, Coach? Yang negatif adalah jika itu tidak baik untuk negara, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak membawa kebaikan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Itu jadi pilihannya pernyataannya positif, maka Anda pilih sangat setuju, dan apabila pernyataannya negatif, maka Anda pilih sangat tidak setuju. Kemudian usahakan terlebih dahulu sebelum mengisi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Jadi urutannya Anda ngisi itu dari sosiokultural, manajerial, baru kompetensi teknis. Kenapa coach harus terakhirkan teknis? Mikir itu. Tidak harus mikir di teknis itu. Tapi kalau sosiokultural kan kita sudah tahu. Oh ini positif, negatif, positif. Udah, sangat setuju. Ini positif, negatif, negatif, tidak setuju. Udah selesai kan. Cuma segitu-gitu doang analisisnya. Jadi utamakan isi semua, pilih yang sangat setuju atau yang tidak sangat setuju. Demikian teman-teman untuk teorinya. Teorinya demikian. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Oh, malah kecil. Wih, malah kecil. Gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan masih terkait dengan materi. Nanti setelah ini kita ke soal. Boleh diketik. Perasaan harus banyak nih soalnya, tapi orangnya kayaknya pada ini ya, pada dinas, nggak apa-apa lah. Nah, baru kita akan masuk ke soal. Saya memberikan contoh soal, memang soalnya ya yang ini aja langsung ya. Langsung saya yang menggunakan yang 16 Juli, 6 Juli. Nah, 6 Juli saya gunakan. Oke. Nah, bentar. Belum saya share ya. Bentar. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Nanti saya jawab. Jadi yang tanggal 3
Agustus ya. Oke, kita sel. Nah, kita sekarang masuk ke soal. Oke, sebentar dulu masih loading. Nah, seharusnya sudah Anda bisa melihat jawaban soal. Anda sudah bisa melihat. Oke, oke. Kita pilihannya adalah sekarang kita masuk ke nomor 1. Kita masuk ke nomor 1. Silakan teman-teman. Saya tidak akan yang pertama adalah teman-teman saya minta mana apakah positif atau negatif. Itu saja yang saya minta pada teman-teman. Nomor 1, silakan ditulis positif, negatif. Itu aja. Silakan tulis. Positif, negatif. Ya. Silakan yang lainnya Positif. ditulis aja Bu, supaya nggak rame Bu. Ditulis, nanti kita bareng-bareng. Kita analisis seperti apa. Oke, ada 14 orang yang sudah menjawab. Nah, positif. Nah, gini. Ketika sedang mengerjakan tugas, lingkungan kerja sedang tidak kondusif dan sedikit ricuh. Anda pun berusaha tetap tenang dan mencari ruangan tenang untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada yang paling penting adalah Anda mengerjakan pekerjaan Anda yang sudah ditugaskan. Ya, yang ditugaskan adalah mengerjakan sesuai tupoksinya. Maka itu adalah positif. Maka jawabannya adalah positif. Jadi kalau positif berarti jawabannya adalah sangat setuju. Nah, paham ya Bapak Ibu cara menjawabnya seperti itu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke nomor 2. Nanti kalau misalkan kurang paham, kita ulangi, saya ulangi bagaimana cara menentukan positif negatif, saya ulangi nanti ya. Nomor 2, silakan diketik positif atau negatif. Ini soalnya masih soal yang pertama, yaitu perbedaan ya. Perbedaan. 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 Kenapa perlu jawab fokus yang tetap? Ah, itu kan positif ya. Positif ya, setuju ya, positif. Positif. 2 positif, Bu. Positif. Kenapa negatif? Anda tetap bekerja walaupun terjadi, ya bekerja, Anda bekerja loh. Anda ASN digaji bukan oleh orang yang berselisih. Tapi Anda bekerja karena Anda sudah mendapatkan amanah untuk mengerjakan, untuk bekerja. Kewajiban Anda, maka itu positif. Jadi kalau positif berarti sangat setuju. Benar itu kan. Nah, nomor 3, positif negatif. Nomor 3. Positif negatif. Benar nggak sih secara umum?
Nah, inilah yang perlu sedikit wawasan tuh di sini. Coba baca lagi, bener nggak bahwa eh, kesuksesan itu disebabkan setiap anggota tim mempunyai potensi yang bagus dalam setiap bidangnya. Nah, coba perhatikan soalnya keberhasilan sebuah tim itu semua tim bisa semua anggota tim itu bisa berkontribusi terhadap tujuan tim tersebut. Adapun ya, adapun lulusan mana, lulusan siapa, lulusan dari mana, itu hanya pembuka masuk ke tim. Misalnya gini maksud saya, Anda menjadi CPNS atau ASN itu karena Anda lulus D3 atau karena Anda lulus S1. Bagi yang tidak lulus D3 atau S1, maka Anda tidak akan masuk ke dalam tim itu. Keberhasilan dalam bekerja ditentukan bukan hanya oleh orang per orang, tetapi juga bagaimana ada aturan, bagaimana kontribusi dari setiap tim, bagaimana tim itu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan bersama, bukan karena hanya anggota tim yang potensinya bagus. Kadang-kadang orang yang punya lulusan dari perguruan tinggi yang terbaik, kadang-kadang tinggi hati. Saya nggak ngatain orang-orang ya, saya ngatain diri saya sendiri aja. Kadang-kadang sombong itu timbul. Ini saya nggak gibah, saya menggibahkan diri saya sendiri. Saya menggibahkan diri saya sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang saya ngerasa pintar. Karena saya misalkan karena saya pernah S1, saya lulusan UGM, S2, saya lulusan UI. Saya ngerasa pintar. Jadi kalau ke tim itu, aduh, kok logika berpikirnya seperti ini, lihat. Itu tidak membuat tim bagus. Gitu. Tidak membuat tim harmonis. Jadi keberhasilan itu bukan hanya ditentukan oleh sekolahnya yang bagus, tetapi oleh bagaimana leadership, bagaimana anggotanya mentaati semua aturan yang ada dan semuanya berkontribusi. Jadi jawabannya jawabannya. Dipikirkan ulang, dipikirkan ulang. Hanya memiliki potensi, bukan karena kerjasama, bukan karena kemampuan komunikasi, bukan karena paham organisasi, bukan karena paham visi misi, karena hanya potensinya saja. Jadi jawabannya Coba kita lihat, jong semua. Gak apa-apa. Oh ya, jong semua ya. Nah, gitu ya, logika berpikirnya. Karena menentukan itu aja yang menentukannya. Ini benar nggak bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh potensi masing-masing? Benar, tapi tidak 100% gitu. Itu ya. Jong ya. Oke, nomor 4. Nggak apa-apa. Salah itu supaya Anda berpikir. Jangan sampai semuanya dianggap positif. Harus ada proses berpikirnya. Nomor 4. Positif negatif. Kalau positif kita pilih sangat setuju, kalau negatif sangat tidak setuju. Boleh nggak coach kita pilih ragu-ragu? Boleh, cuma nilainya 3. Kalau anda pusing positif negatif, lah daripada 1 gua mending 3. Dia filmnya tuh siap punya dia. Pada kerusuhan. Nomor 4, positif negatif. Nomor 4. Dalam suatu kelompok kerja, Anda memiliki 7 anggota kelompok. Salah satu anggota selalu menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan. Adapun berusaha memakluminya sebagai dinamika yang sering terjadi. Ini berarti nggak boleh Anda memahami karena target tujuan aja adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi kan tadi sudah dijelaskan di awal. Maka kalau ada yang menghalangi, kalau prinsipnya kalau masih bisa dibina oleh Anda. Kalau nggak, binasakan. Jadi kalau Anda jadi orang permisif,
segala boleh, segala diampuni, guys, Anda nggak akan beres. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ah, internet sekarang nggak kejebak lagi, ternyata ada yang negatif. Jadi jawabannya E, nomor 4. Nomor 5, Maya nih. Nomor 5, positif, negatif. Nomor 5, kita cek ya. Oke, negatif, 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 negatif. Anda melihat tetangga menggunakan cadar gamis sebagai jarang berkomunikasi. Sebagai tetangga, Anda pun melaporkan kegiatan Maya ke RT karena curiga. Itu namanya labeling, ya. Tidak semua orang yang itu tidak menghargai, artinya tidak menghargai kemajemukan. Ya. Padahal kita harus menghargai perbedaan. Cadar dan gamis itu bukan simbol teroris, ya. Oke, jawabannya berarti negatif, sangat tidak setuju. Nomor 6, saya ke bawahin dulu. Nomor 6, Anda mendapat tugas untuk mengunjungi sebuah desa terpencil, mayoritas penduduk di sana menganut ajaran agama yang berbeda. Mereka selalu menggunakan sesajen yang diletakkan di tengah jalan untuk berdoa. Dalam ajaran agama Anda, hal itu termasuk perilaku yang menyimpang dari akidah. Anda pun berusaha menjelaskan kepada mereka agar tidak melakukan hal tersebut, karena dinilai kurang benar. Kuncinya menghargai perbedaan. Jadi jawabannya adalah negatif, tentu E jawabannya. Nomor 7. Ketika pemerintah mengadakan program baru sebagai ASN, Anda harus mensosialisasikan program tersebut pada masyarakat serta bersedia untuk menjawab segala pertanyaan masyarakat yang belum memahaminya. Ideal banget, berarti itu positif. Nomor 7, ya, berarti jawabannya adalah A. Itu. Nomor 8, positif negatif. Dalam unit kerja yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yang mencakup suku, budaya, ekonomi, hingga tingkat pendidikan, sebagai pemimpin Anda mengelompokkan anggota berdasarkan kondisi latar belakang yang sama. Kira-kira gimana? Benar nggak? Negatif ya? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Yo, harusnya gimana? Negatif, positif. Ayo dipikirin lagi, negatif, positif. Nah, 8. Ini terkait dengan kemampuan, perbedaan budaya, kemudian perbedaan gender, perbedaan ekonomi. Gini, positif. Nah, ini ada yang positif, ada negatif. Gini, secara ekonomi, uh, negara itu mengelompokkan pajak itu berdasarkan penghasilan atau berdasarkan pendidikan. Penghasilan ya, ekonomi. Yang kaya dikasih pajak berapa persen. Yang di atas penghasilan di atas 1 miliar itu 30%. Yang di bawah 500 juta per tahun itu masih 5% pajak penghasilan.
itu status ekonomi, benar. Jadi benar ya. Tingkat pendidikan, kelompokan. Coba bayangkan kalau Anda dalam pekerjaan Anda, orang dengan strata S1 disatukan dengan orang dengan pendidikannya SMP. Benar nggak? Di kelompokannya. Budaya. Orang yang memiliki budaya yang sama dikelompokkan dengan orang yang tidak sama. Akan beda nggak dampaknya? Kerja. Misalkan untuk urusan keagamaan, oke silakan Anda berpikir dengan sesuai dengan agamanya masing-masing, kumpulnya. Ekonomi, stratanya, tingkat pendidikan, nah, enggak, yang dokter sebelah sini, yang SMP sebelah sini, yang manajer sebelah sini, yang anak buah sebelah sini. Bener nggak pengelompokan seperti itu? Dalam tatanan penghargaan eh, orang itu bisa itu benar, itu benar. Misalkan berdasarkan golongan, ya maka ini golongannya eselon 2. Nah, eselon 2 sebelah sini. Jadi kerjanya dengan eselon 2. Eselon 1 dengan eselon 1 kan jarang eselon 1 disatuin dengan eselon 4 atau bahkan tanpa eselon. Nah, jadi jawabannya adalah positif. A jawabannya. Kemudian yang 9. Saya selalu bersedia untuk membantu jika rekan kerja mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itu sudahlah positif, yang terbaik. A nomor 9. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10. Sekarang nomor 10. Saya bersedia mengikuti program kegiatan formal dan informal yang diadakan organisasi tempat saya bekerja. Oh ya positif lah, sangat setuju. A jawabannya. Nomor 10. Nomor 10 A. Nomor 11. Sebagai tetangga tentunya sangat geram terhadap oknum yang seringkali mengeluh kesakitan saat penyakitnya kambuh. Menurut Anda, hal ini sangat mengganggu privasi, mengambil hak orang lain untuk hidup nyaman dan tentram. Kenyamanan dan keteraman dalam menjadi hal yang penting utama di dalam hidup masyarakat. Oknum, namanya juga oknum. Yang positif itu yang mana? Anda diarahkan yang mana? Oknumnya atau pendapat Andanya? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini berhubungan sosial ya, kemampuan berhubungan sosial. Oke, baik. Kira-kira nomor 11. Nomor 11 adalah positif negatif. Jadi ternyata ada yang dapat 1 dan ada yang dapat 5. Ini logika sederhana. Kita menggunakan logika sederhana. Jadi ini masuk ke kumpulan berhubungan sosial, kemampuan berhubungan sosial ya. Dalam hubungan sosial, ya kita tidak boleh mengganggu orang lain dong. Ya, harus menjaga ketentraman, menjaga toleransi, tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau di sini, misalnya mengeluh kesakitan pada saat penyakit kambuh, tentu kalau hanya mengeluh itu nggak beres. Tentunya kalau ada orang yang sakit, yang bagusnya pergi ke rumah sakit dong. Jangan mengganggu tetangganya. Berarti kalau Anda protes, punya pemikiran bahwa kenyamanan adalah harus yang terpenting, itu benar. Berarti jawaban nomor 11 adalah A. Ya, jawaban 11 adalah A. Positif dong. Benar, dalam berinteraksi itu harus benar. Tidak boleh Anda dalam kalau tolong menolong ada oke, tapi kan disebut di sini disebutnya adalah orang yang sering kali mengeluh. Ya jangan mengeluh gitu kan, udah sederhananya. Nah, tapi Anda harus pergi ke rumah sakit, dibereskan. 12. Ketika ada yang menyanggah pendapat, Anda selalu menahan emosi. Benar nggak? Nomor 12.
Nomor 12. Benar nggak nomor 12? Positif ya nomor 12. Positif. A. 13. Benar nggak sesuai dengan budaya setempat? Standar pelayanan budaya sesuai dengan budaya setempat. Kalau misalnya jam Anda misalnya, maaf ya, Anda misalnya bukan non-Muslim misalnya. Jam 12 harus berhenti dulu, Muslim. Anda enggak, ngapain? Atau Anda misalnya ditempatkan di Bali, tapi Anda tidak menghargai pada saat nyepi. Nah, itu menjadi masalah ya. Nah, makanya harus sesuai dengan budaya setempat. Jadi, jawabannya adalah A, 13. 13 A dong. Harus menghargai. Kan judulnya juga sosiokultural. Sosiokultural itu tekanannya bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana menghargai budaya, kuncinya di sana. Jadi kalau lain terkait budaya, hargai. Gampangnya seperti itu. 14. Anda seorang pemimpin, satu dari anggota tim Anda mengadu bahwa rekan kerjanya tidak mau mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan bersama, serta memberikan ancaman ketika ia melapor. Sebagai pemimpin, Anda memberikan teguran pada anggota yang tidak mau bekerja dan menyelesaikan tugas. Sangat setuju. Benar, jawabannya adalah positif. 14A. 15. 15, silakan teman-teman. 15. 15, silakan. 15, 15. 15A. Ketika menjadi atasan, Anda melihat kondisi sebelum menyelesaikan tugasnya selalu sesuai dengan waktu yang diberikan, karena beban tugas yang diberikan. Sikap yang Anda tunjukkan adalah memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar dapat menyelesaikan tugas dengan optimal. Ini emang kalau di aturan harus tepat waktu. Tetapi di sini tugasnya menumpuk, bebannya tugasnya menumpuk. Jadi harus Anda sebagai pemimpin harus memberikan toleransi. Toleransi. Itu positif dong. 15. Kecuali kalau tidak ada dalam kondisi normal, semuanya harus selesai dengan sesuai waktu. Tapi kan di sini ada tanda lainnya adalah tugasnya menumpuk. Tugasnya yang menumpuk. Ya, beban kerja yang terlalu tinggi berarti ya. Toleransi tambahan waktu pada tim agar dapat menyelesaikan tugas optimal. Enaklah kalau Anda pimpinannya memberikan tugas yang menumpuk. Ya tugas kantor buat tugas pribadi juga kan. 16, silakan 16. 16. Silakan nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Ketika Anda menjadi pimpinan, nomor 16. Anda melihat dua anggota tim sedang tidak akur karena tidak menyelesaikan tepat waktu, membuat tidak sehat. Benar positif jadi A ya, nomor 16. Nomor 17. Enggak, silakan ketua RT ke depan. Nomor 17. 17. 17. Yang menjaga lingkungan adalah semua orang. Kalau memeriksa itu silakan aja. Cuman menindak itu adalah orang hukum. Ya, memeriksa boleh, tapi yang menindak adalah orang hukum, APH, aparat penegak hukum yang menindak. Jadi kalau hanya memeriksa mengingatkan itu wajib, RT wajib, ya. Karena sudah ada kesepakatan tuh peringatan sebelumnya. Jadi positif, benar ada yang lakukan. 17A.
Nomor 18, silakan. Yang positif, negatif, meminta Anda menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas karena masih ada manajer yang lebih mampu. Adapun mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran dari manajer Anda. Kira-kira gimana? Ini kaitannya dengan nomor 8 ini. Harusnya, kenapa? Anda pun meminta pertimbangan. Nih, Anda pun, benar nggak Anda minta pertimbangan? Delapan belas A, ada yang A, ada yang E. Ada yang 5, berarti ada yang dapat 5, ada yang dapat 1. Logika berpikir ini. Direktur pasti sudah mempertimbangkan dari segala aspek kompetensi yang dimiliki anggotanya. Kita husnudon aja ya. Bahwa semua direktur sesuai pasti memiliki analisis dari seorang penguasa itu memiliki helikopter view karena memiliki alat-alat untuk menilai seseorang. Menunjuk seseorang. Kemudian menunjuk Anda, tapi Anda merasa minder. Harusnya kalau Anda ditunjuk oleh siapapun, Anda harus langsung menerima. Benar, ada pakai ada manajer. Tapi kan direktur itu memandang bahwa Anda pantas untuk menyandang itu. Anda bukan urusan Anda harus minta sowan pada siapapun. Di ujian loh ya. Anda tidak harus seperti itu. Tidak harus merendahkan diri sendiri di depan orang lain. Kalau Anda ditunjuk, laksanakan. Anda ditugaskan, laksanakan. Gak ada istilah minta saran pada siapapun. Di ujian harus seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan mempertimbangkan dan meminta saran dari manajer, itu salah. Anda harus menerima tanpa harus ember-ember, tanpa harus apapun. Di ujian harus seperti itu. Bohong dong, coach. Anda mau lulus enggak? Bohong bukan bohong. Kalau bohongnya ya untuk Anda lah. Saya nggak ikut-ikutan. Tapi untuk mendapatkan tandanya bahwa Anda memiliki kedewasaan, bahwa Anda sudah yakin akan kompetensi diri Anda sendiri. Nggak mungkin direktur salah menunjuk Anda. Begitu sederhana gitu. Jadi sangat tidak setuju. Nggak usah minta pertimbangan siapapun. Ambil itu semua. Jangan ada istilah pakai dalam urusan manajemen. Ya. Nomor 19. Nomor 19. Sebagai seorang ASN selalu mengedepankan kualitas pelayanan prima. Ini nggak usah dipusing. Ini sangat setuju lah. Ya, nomor 19 sangat setuju. Positif ya. 20. 20. 20 ya, nomor 20. Ketika berkunjung ke toko barang antik bersama adik, tanpa sengaja ia menjatuhkan salah satu piring antik. Adik Anda ketakutan karena mengetahui bahwa harga tersebut mahal. Saat itu tidak ada pegawai toko yang mengawasi, dia berusaha mengajak Anda segera keluar, kabur. Namun Anda mencegahnya, meminta untuk mengakui kesalahannya. Anda juga menggunakan uang tabungan sendiri. Anda juga harus menggunakan uang tabungan sendiri, uang tabungan untuk ganti rugi. Ya, jadi benar nggak? Benar, positif. Jawabannya. 21. 21. Ternyata gampang ya. Wajarlah dari 20 salah 2 itu. Ya, dari 20 kali 5, 100 kurang 2 ya wajar lah. Dapat 18 kali ini kan wajar. Dapat 92 kan wajar. Nggak apa-apa. Yang penting lewat dari 60-80%. Nggak apa-apa. 21. Berikan bantuan. Benar. Positif. Sangat setuju berarti jawabannya.
Nomor 22. Rekan kerja Anda memberikan kado ulang tahun berupa barang yang sebenarnya tidak Anda sukai. Anda tetap menggunakan barang tersebut agar dapat menyenangkannya. Setuju atau tidak? Nah, sangat setuju atau positif, negatif? Oke, logika berpikir. Oke, nomor berapa sekarang? 22. Rekan kerja Anda memberi kado ulang tahun berupa barang yang sebenarnya tidak Anda sukai. Nah, gini. Ini ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan. Kalau hubungannya personal, ini kan rekan kerja aja nih teman biasa. Tapi juga ada misalnya dikasih oleh ketua adat. Ketua adat. Walaupun Anda tidak suka, maka Anda harus memakai apa yang diberikan oleh ketua adat tersebut. Misalkan Anda dikasih gelang, tapi Anda nggak suka pakai gelang. Ya pakai aja untuk menghargai dia dan untuk mencegah konflik. Tapi kalau hanya rekan kerja Anda yang kalau nggak dipakai itu tidak akan menjadi konflik luas, Anda jangan berusaha menjadi memuaskan orang lain sementara Anda sendiri tidak senang. Jadi tidak setuju jawabannya. Jawabannya. Kecuali kalau itu kira-kira berdampak untuk semuanya. Misalnya Anda diberikan batik yang digunakan untuk upacara tertentu. Pakaian digunakan untuk kaben misalnya. Tapi Anda tidak pakai. Itu Anda tidak menghargai orang. Tapi kalau hanya hadiah ulang tahun yang diberikan oleh rekan kerja, dari pakai pun, masa kita harus berupaya menyenangkan orang lain sementara kita nggak enak? Beda konteks. Konteksnya di sini adalah menghargai budaya, bukan menghargai rekan kerja. Menyenangkan ya, bukan menghargai, menyenangkan. Diterima aja. Kalau terima ya terima, tapi tidak harus kita berupaya menyenangkan orang lain, kecuali yang berdampak terhadap umum, konflik, menimbulkan konflik. Ya, itu logika sederhananya. Nomor 23. Nomor 23, silakan Bapak Ibu. Nomor 23, silakan. Andi dan keluarganya baru saja pulang dari liburan sehingga merasa lelah. Nah, tetapi ia diajak Pak RT untuk berpartisipasi dalam kerja bakti untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Istrinya melarang dan memintanya untuk beristirahat karena besok harus masuk kerja. Akhirnya Andi pun memutuskan memberikan makanan pada warga yang sedang bekerja bakti sebagai permohonan maaf karena tidak dapat membantu. Benar, dia benar.
dia sudah berupaya, tapi karena alasan kesehatan, dia hanya bisa memberikan makanan. Itu juga dia sudah berkontribusi. Jadi jawabannya benar. A. 24. Menurut Anda, hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Benar nggak nomor 24? Benar, jawabannya adalah sangat setuju. 25, silakan. 25 positif, setiap hari pertama kerja sebagai pegawai baru di tempat kerja baru, maka Anda akan menyapa rekan kerja dan aktif bertanya tentang sistem kerja tersebut. Positif, negatif, positif. Ya, benar. 25 adalah positif. Jawabannya A. Dari 1 sampai, benar ya? 1 sampai 25 dapat poinnya berapa? Ya, benarnya berapa? Bagi saya tidak ada pilihan jawaban. Pilihannya benar satu, benar atau salah. Salah dapat 1, benar dapat 5. Pilihannya itu aja. Kenapa? Karena kalau positif, maka nilainya itu sangat setuju 5, setuju 4, tergolong 3, tidak setuju 2, sangat sangat tidak setuju 1. Tapi kalau negatif dibalik. Ini sangat setuju jadi 5, ini jadi 4, ini 3, setuju 2, ini 1. Jadi kalau positif itu dari setuju ke bawah itu menurun, kalau negatif dari setuju ke bawah naik. Ya, seperti itu teman-teman. Benarnya 21, benar 20, mantap, 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 mantap. Benar, benar 3. Oh ini Mom Jess gimana? Pipi kemarin baru pulang, baru bergabung. Oh ya, baru bergabung tapi soalnya habis nih. Ibu yang baru bergabung nanti materinya bisa dibaca, nanti saya bikin PDF-nya, tolong dibaca. Dan akan lebih baik Bapak Ibu itu mendengarkan celotehan saya ini lagi diulang supaya paham. Nanti saya siapkan di YouTube dan linknya nanti akan saya berikan. Dan saya tidak akan memberikan bagi yang baru gabung, saya tidak akan memberikan kunci jawaban. Kenapa? Ini sangat mudah. Anda tinggal menentukan jawaban positif atau negatif. Kalau positif Anda pilih A, jadi sangat setuju. Kalau negatif Anda pilih sangat tidak setuju. Ini melatih teman-teman untuk belajar. Jadi lihat dulu YouTube-nya, lihat dulu materinya, pahami. Oh itu caranya. Besok selanjutnya saya tinggal masukkan soal-soal yang baru. Ini soal yang baru, ini baru, ini baru. Gitu ya. Berarti minggu depan kita masih masuk ke wawancara. Wawancara minggu depan ya. Wawancara, jangan lupa tiap hari Kamis kita masuk ke materi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Kalau manajerial gampang lah. Sosiokultural juga gampang. Wawancara juga gampang. Gampang semuanya. Asal kita tahu cara mengisinya seperti apa. Satu kali lagi, bagi yang baru gabung, silahkan dengarkan dulu YouTube-nya, baru masuk ke pembahasan soal. Jadi YouTube-nya dulu dengerin, baru bahas soal. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena tidak banyak, untuk sosiokultural itu tidak akan banyak. Soalnya hanya 20. Komunitas dan lain sebagainya ada jadwalnya. Jadwalnya ada. Ya. Kamis jadwalnya adalah sosiokultural, manajerial, dan lain. Yang lainnya akan kita bahas di teknis. Yang terkait dengan teknis profesi akan kita bahas di teknis Senin sampai Rabu. Kamis khusus untuk
Nomor 12 tadi apa ya? Ya bener lah. Kan tadi di teorinya juga Anda harus bisa nahan emosi. Baca dulu ya teorinya ya. Baca dulu teorinya, baru masuk ke cara menjawab. Demikian teman-teman. Ingatkan kalau ada yang belum paham, baca teorinya dulu. Nanti kita pun nanti ada sesi khusus. Setelah sesi khusus itu kita bahas di setiap hari Jumat nanti. Pemadapatan itu tiap hari Jumat. Uh, ya di setiap hari Jumat, dan nanti setelah ada pendaftaran dan ada dinyatakan lulus sebagai calon. Jangan lupa sekarang hanya 50.000, 500.000. Kesehatan itu tadi sudah saya bilang 1.400 sekian ya. Sedikit sekali teman-teman. Jadi yang akan menjadi P3K penuh itu hanya sedikit. Tinggal pilihan oleh teman-teman apakah mau belajar atau tidak belajar. Itu pilihannya. Ya, formasi sedikit banget. Formasi sudah. Juknis belum ada. Juknis belum ada. Nanti kalau sudah ada, pasti saya share. Sampai di sini dulu, teman-teman. Nanti kita lanjutkan. Nanti saya edit dulu untuk materinya. Untuk PDF-nya akan saya berikan malam ini. Malam ini saya berikan, setelah ini saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.